Hai, perkenalkan, saya Yolandari. Biasa teman-teman saya memanggil saya dengan sebutan Yole. Entah kenapa jadi bisa dipanggil Yole, tapi saya nyaman dan terbiasa dengan panggilan ini. Saya lahir di Barito Kuala dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dari keluarga yang sederhana yang sangat mencintai saya. Aktivitas saya sekarang yakni menjadi mahasiswa aktif semester 6 di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Universitas Lambung Mangkurat, dengan jurusan yang saya ambil yakni jurusan psikologi. Berbicara tentang psikologi merupakan jurusan yang memang saya ingin ambil sejak dari dulu. Kenapa? Karena saya sangat suka dengan ilmu psikologi, terutama dengan peduli dengan kesehatan mental, yang mana ini pun menjadi hobi saya untuk mendengarkan cerita banyak teman saya yang mengalami masalah, baik masalah pertemanan, keluarga, bahkan percintaan. Saya cukup senang karena saya merupakan orang yang sangat dipercaya teman-teman saya untuk mendengarkan dan memberikan solusi bagi teman-teman saya. Berbicara tentang kesehatan mental, sehat seringkali dipersepsikan dari segi fisik saja. Padahal sehat juga berarti tentang kesehatan jiwa. Sayangnya persoalan tentang kesehatan jiwa ini masih dianggap kalah penting dibandingkan dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi seseorang merasa dirinya penuh dengan motivasi, dapat menyesuaikan diri, dan dapat menyelesaikan masalah, dan juga yang pastinya dapat memanajemen stres, serta dapat mengembangkan potensi diri dengan baik. Sebaliknya, kesehatan mental yang buruk adalah ketika kondisi seseorang merasa hidupnya tidak berarti, sering mengalami tekanan, kemudian merasa sedih, dan yang pastinya tidak dapat menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Sebagai pencegahan gangguan kesehatan mental, kita dapat melakukan upaya-upaya sejak dini seperti berikut. Yang pertama, kita dapat melakukan aktivitas fisik dan aktif secara fisik. Yang kedua, kita memelihara pikiran positif. Yang ketiga, membantu orang lain dengan tulus. Yang keempat, kita memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, kita mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Dan yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, kita memelihara kecukupan tidur yang sehat. WHO menyebutkan generasi muda alias generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental. Terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi, baik secara psikologis, emosional maupun finansial. Selain perubahan hidup, teknologi juga ikut berkontribusi terhadap gangguan kesehatan mental generasi muda. Salah satunya yakni penggunaan media sosial, yang mana media sosial ini seakan menciptakan gaya hidup yang ideal, padahal yang sebenarnya tidak sesuai dan tidak seindah dengan kenyataan. Hal inilah yang menjadi beban pikiran dan tekanan bagi generasi muda.
Di Indonesia sendiri sangat disayangkan sekali, isu kesehatan mental masih kurang perhatian di Indonesia. Banyak orang yang masih kurang peduli dengan kesehatan mental ini, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kasus-kasus yang berdampak untuk kesehatan mental di Indonesia sendiri cukup beragam. Contoh kecilnya saja seperti body shaming, menghujat, membuli, dan banyak hal lainnya yang bisa melemahkan kesehatan mental. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, terpikir oleh saya untuk membuat suatu gerakan peduli dengan kesehatan mental, yang mana gerakan ini mengajak kita semua agar lebih peduli dengan kesehatan mental, baik untuk diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Kegiatan ini saya buat atas dukungan dan support dari teman-teman saya yang menganggap saya sebagai problem solver atau mampu memberikan solusi, sehingga kegiatan ini saya tujukan bukan hanya untuk teman-teman terdekat saya saja yang bisa merasakan, tetapi bisa dirasakan oleh semua orang. Kegiatan ini berbentuk komunitas yang mana melihat dari banyaknya orang yang masih kurang peduli dengan kesehatan mental, sehingga saya memberanikan diri untuk membuat suatu komunitas gerakan peduli kesehatan mental yang saya beri nama Komunitas Ceria dengan hashtag I Smile For You. Kegiatan ini terbuka bagi siapapun yang ingin ikut dan untuk mengetahui apa itu kesehatan mental dan bagaimana kita untuk lebih peduli dengan kesehatan mental tersebut. Selain itu, komunitas ini juga menghadirkan psikolog untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, sehingga dapat lebih banyak memberikan wawasan mengenai kesehatan mental, dan yang paling menarik adalah kita dapat saling sharing dan bisa berkonsultasi dengan psikolog yang ada di dalam komunitas ini. Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan mental kita bersama. I Smile For You, I Smile For Indonesia.